Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Mariana Safitri, di mata kuliah Audit Sistem Informasi. Kita masuk ke pertemuan keempat, yaitu pengendalian manajemen sumber data. Ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama, sistem berbasis TI. Kemudian yang kedua, sistem database. Kita bahas dulu yang pertama. Dalam suatu sistem berbasis TI atau teknologi informasi, pengendalian sumber data yang baik ada unsur-unsurnya ya. Yang pertama, user harus dapat berbagi data, kemudian data harus tersedia untuk digunakan kapan saja, di mana saja, dan dalam bentuk apapun ya. Kemudian sistem manajemen data harus menjamin adanya sistem penyimpanan yang efisien. Ya, di sini efisien artinya tidak terjadi redundansi data. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah dengar redundansi data, yaitu adanya duplikasi ya atau ganda dalam beberapa file data yang sama disimpan di dalam lebih dari satu lokasi. Ya, datanya sama tapi disimpannya di beberapa lokasi. Ya, kemudian redundansi tentunya di sini menghabiskan tempat penyimpanan data ya, kemudian juga menimbulkan inkonsistensi data. Selanjutnya penyimpanan di beberapa tempat untuk data yang sama ini mengakibatkan pemborosan memori ya, yang tentunya juga berdampak pada biaya untuk akses lebih tinggi ya. Kemudian di sini contohnya untuk yang redundansi, misalkan dalam sistem dengan menggunakan input identitas mahasiswa, namanya yang pertama. Nah, di sistem yang lain, menginput juga data yang sama, namun menggunakan kata identitas saja. Datanya sama, hanya namanya saja yang berbeda. Ya. Itu terjadi kerangkapan data. Atau juga ada sistem pengodaan yang berbeda. Misalkan ada toko pakaian, menggunakan kode yang berbeda pada penjualan, pada persediaan, pada sistem produksi, dengan kode yang digunakan untuk kode ukuran pakaian yang dijual ke pelanggan. Padahal datanya sama saja, ya, cuma kodenya berbeda. Ya, itu namanya redundansi. Kemudian apalagi? Di sini adanya data security, ya. Data security ini seperangkat standar dan teknologi yang melindungi data dari kerusakan yang disengaja ataupun tidak disengaja, atau memodifikasi atau pembukaan ya. Keamanan data di sini mengacu pada langkah-langkah perlindungan privasi digital yang diterapkan untuk mencegah akses yang tidak sah ke komputer ataupun database ataupun sistem website ya. Di mana untuk elemen dari data security ini bisa ada kerahasiaan, kemudian integritas, kemudian ketersediaan. Selanjutnya, data harus dimodifikasi dengan mudah. Dimodif sini berarti bisa ditambah, bisa diedit, kemudian bisa dihapus. Tapi ada yang mengatur untuk hak aksesnya. Siapa saja yang bisa memodifikasi data tersebut, tidak semua user. Ya, jadi ada pengaturannya untuk hak akses. Oke, selanjutnya. Di sini setiap organisasi tentu mengetahui ya atau mengakui bahwa sumber daya yang kritis merupakan berupa data ya, yang vital sifatnya ya, dan harus dikelola dengan baik nih untuk datanya. Karena itu kita mencari cara bagaimana untuk menangani sistem manajemen data. Nah, di sini ada solusi teknis dalam menangani sistem manajemen data. Yang pertama DBMS, Database Management System. Yang kedua RDS, Data Repository System. Untuk DBMS, di sini software yang digunakan untuk membangun sebuah sistem basis data yang berbasis komputerisasi.
ya. DBMS membantu dalam memelihara dan mengolah kumpulan data dalam jumlah yang besar. Sehingga dengan menggunakan DBMS tidak menimbulkan kekacauan dan dapat digunakan oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan. Ya. Di sini DBMS merupakan perantara ya bagi pemakai dengan basis data. Untuk menginteraksi dengan DBMS menggunakan bahasa basis data yang telah ditentukan oleh perusahaan DBMS. Bahasa basis data biasanya terdiri atas perintah-perintah yang sudah diformulasikan, sehingga perintah tersebut akan diproses oleh DBMS. Mungkin teman-teman pernah belajar sistem basis data ya, pernah mengenal yang namanya DDL, Data Definition Language. Ya, itu contoh perintahnya ada create, drop, alter, ya. Kemudian ada juga DML, Data Manipulation Language. Contohnya ada select, update, delete, dan insert, ya. Yaitu untuk DBMS. Kemudian, untuk data repository system, ini kaitannya dengan penyimpanan ya, repository. Kemudian, tentunya ada keahlian dalam sistem manajemen data ya. Yang mengelolanya siapa? Nah, di sini ada dua, ada data administration atau DA, ada juga DBA, database administration. Nah, apa sih bedanya? Untuk data administration, ini merupakan komponen kecil dari pekerjaannya administrator basis data. Ya, jadi administrasi data idealnya dimulai pada konsep sistem, kemudian memastikan ada kamus data untuk membantu menjaga konsistensi, kemudian menghindari redundansi, kemudian memodelkan basis data sehingga membuatnya logis dan dapat digunakan. Biasanya melalui pemodelan data. Termasuk di sini adalah teknik normalisasi basis data. Oke, selanjutnya apa yang maksud dengan DBA? Tugasnya apa saja nih? Database Administration. DBA adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap penanganan database di dalam suatu organisasi. Ada apa aja tanggung jawabnya? Nah, di sini ada beberapa tanggung jawab. Contohnya, tanggung jawab terhadap keamanan database. Kemudian perancangan dan koordinasi secara keseluruhan dari database. Kemudian DBA juga membangun atau mengembangkan skema, kemudian membuat dokumen sistem dan penggunaannya, kemudian menentukan organisasi data, kemudian pemeliharaan terhadap sistem database, kemudian menjadi mediasi penengah antara pemakai dengan manajemen, kemudian bertanggung jawab terhadap seluruh operasi dari sistem dasar data, kemudian menerapkan prosedur darurat di dalam kasus terjadinya kegagalan sistem atau kerusakan database, termasuk DBA ini adalah yang melatih dan mendidik personil yang berhubungan dengan database. Jadi ini tanggung jawabnya DBA tentu lebih besar, lebih luas dibanding dengan DA. Seperti itu ya. Oke, kemudian di sini ada tujuan utama dalam pengolahan data ya. Dimulai dari shareability, kemampuan untuk berbagi. Di sini elemen database dapat diakses dan diolah oleh banyak user atau multi user ya. Dan dalam waktu yang bersamaan ya. Jadi di sini datanya bisa diakses, bisa diolah oleh banyak user dalam waktu bersamaan, multitasking ya. Sehingga untuk sebuah kesatuan database dapat digunakan untuk beberapa aplikasi dengan memperhatikan relasi dan otoritasi database tersebut. Ya, yang kedua ada availability, ketersediaan. Ini berhubungan dengan ketersediaan data dan informasi, di mana data dan informasi yang berbeda dalam suatu sistem komputer tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh banyak orang yang tentunya yang berhak ya, tidak sembarang orang. Ada juga evaluability, kemampuan untuk berkembang. Ya, di sini fasilitas yang ada untuk mengelola data harus dikembangkan dengan mudah sesuai dengan perubahan yang diperlukan oleh pemakai. Ya.
Dan ada juga yang terakhir adalah integrity, keutuhan dan konsistensi data ya. Jika data digunakan oleh banyak pemakai, maka keakuratan, keaslian, dan kelengkapan data harus tetap terpelihara, yaitu tujuan utama dari pengolahan data. Nah, untuk tugas dari DA dan DBA, di sini perlu ada pemahaman yang baik terhadap tugas mereka. Kenapa? Yang pertama, jika DA dan DBA tidak bekerja dengan baik, maka keamanan terhadap data, kemudian keutuhan, efektivitas dan efisiensi dari sistem pada lingkungan database dapat rusak. Ya. Kemudian apalagi? Yang kedua, DA dan DBA merupakan sumber daya yang penting untuk memberikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan lingkungan database karena mereka merupakan pusat komunikasi antara pemakai dan database, mediatornya. Ya. Oke. Oke, untuk selanjutnya, pada sistem database ada 3 tipe pendefinisian yang harus dilakukan atau lebih dikenal dengan arsitektur scheme. Ya, di sini ada external scheme, ada conceptual scheme, dan ada internal scheme. Yang pertama, untuk external schema, di sini sebuah skema eksternal memperhatikan keterangan tentang pandangan pemakai terhadap database, di mana mereka berpandangan sebagai sebuah objek atau entitas. Kemudian atribut dari objek atau entitas, kemudian data integrity constraint pada objek atau entitas yang diminta oleh pemakai. Karena banyak pemakai, maka external scheme ini juga banyak ya, otomatis. Kemudian yang kedua ada conceptual scheme ya. Di sini untuk conceptual scheme, skema ini memperlihatkan database dari perspektif user. Isi skema konsep adalah sebuah objek atau entitas yang ada pada database, kemudian semua atribut, kemudian semua hubungan atau relasi antara objek, dan semua integrity constraint pada objek atau entitas. Dan yang ketiga ada internal scheme. Skema ini merupakan menunjukkan peta database atau map ke fisik media penyimpanan. Ya. Hal ini berisi record, ya, kemudian field access, kemudian dan proses yang digunakan untuk menggambarkan objek atau entitas. Ya. Atribut objek relasi atau hubungan antara objek atau entitas seperti yang dicantumkan pada skema konseptual. Ya. Itu untuk arsitektur scheme. Ya. Selanjutnya, database integrity, ya. Di sini menurut Everest tahun 1986 mengidentifikasi ke dalam 6 hal yang harus dilakukan oleh seorang DA dan DBA untuk mengontrol aktivitas mereka. Di sini yang pertama ada definition control, ya. Seorang DA dan DBA di sini menetapkan kontrol untuk memastikan bahwa database selalu sesuai dengan definisinya, ya. DA mengembangkan dan menyebarluaskan standar definisi data yang telah dibuat dan melakukan pengawasan terhadap pencapaian standar tersebut. Oke, untuk selanjutnya existence control ya. Nah, di sini DA dan DBA melakukan pengamanan terhadap database yang ada dengan melakukan backup ya dan recovery yang diperlukan ya. Ini backup dan recovery ini harus secara berkala ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap sebuah data. Selanjutnya ada access control. Contohnya di sini penggunaan password. Fungsinya untuk mencegah kelalaian atau memperlihatkan data yang tidak seharusnya pada database ya. Berbagai akses akses level control diperlukan untuk jenis data, kemudian grup jenis data, dan file. Untuk mencegah hal yang tidak sama, kemudian pemisahan fungsi harus dilakukan
agar orang yang memiliki akses kontrol pada semua level tidak sama, ya. Jadi masing-masing pengguna atau user memiliki akses kontrol yang berbeda, ya. Selanjutnya ada update control, ya. Di sini membatasi pengubahan database hanya oleh user database yang sah saja, ya. Otorisasi update terdiri dari dua hal, yaitu penambahan database pada database dan wewenang untuk mengubah dan menghapus data yang ada. Oke, selanjutnya ada concurrency control, ya, atau pemakaian simultan. Nah, integritas data dapat bermasalah bila satu data yang sama diakses oleh dua proses dalam waktu yang bersamaan. Jika akses bersama-sama tidak diatur, maka database akan menjadi error, ya. Maka di sini ada concurrency control untuk mengaturnya. Selanjutnya ada quality control, ya, QC. Di sini tugas dari QC untuk memastikan keakuratan data, kemudian kelengkapan dan konsistensi data yang maintenance pada database, ya. Selanjutnya, auditor harus melakukan wawancara dengan DA dan DBA untuk mengetahui bagaimana kontrol yang mereka lakukan untuk mengawasi kebutuhan database. Auditor juga harus mewawancarai pemakai database untuk menentukan level peringatan terhadap kontrol itu, ya. Pengendalian DA dan DBA di sini sangat penting tentunya, ya, agar sebuah database atau sebuah sistem dari manajemen database dapat terpelihara, ya, seperti itu. Oke, mungkin hanya ini ya untuk pertemuan keempat. Jika ada pertanyaan bisa didiskusikan dalam forum LMS yang tersedia, ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.